Shalom para pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang sekali untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kita Today's Message Podcast. Luar biasa, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Dan kita hari ini akan berbicara dan berbincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Hari ini kita akan berbicara satu topik mengenai lepas dari keterikatan gadget atau keterikatan gawai. Dan hari ini sudah hadir di depan saya narasumber yang luar biasa, Pak Dharma Pongrengkun. Dia adalah beliau banyak bergerak di dalam cyber, ya. Beliau juga menjadi seorang ada di kepolisian sebagai Komjen bintang 3 ya Pak ya, luar biasa. Satu langkah lagi menjadi Jenderal full. Nah, hari ini tentu saja terima kasih Pak Dharma untuk bisa ada di antara kita dalam acara podcast hari ini. Nah, pertama begini Pak, sekarang ini kan orang banyak menggunakan gadget gawai, ya, baik di kantor, baik di rumah. Bukan cuma orang tua, tetapi anak-anak juga. Bahkan kalau kita perhatikan di restoran, anak-anak kalau lagi makan dikasih gadget untuk nonton supaya dia tenang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah gadget atau gawai ini sebagai sahabat atau musuh sebenarnya? Masalah gadget jadi sahabat atau musuh itu sangat tergantung bagaimana kita memahami persoalan ini secara utuh. Kalau kita hanya melihat dari sisi jasmania, kita akan terbawa, kita akan terjebak dalam suatu kondisi bahwa memang ini kita perlukan. Sehingga apalagi kita diberikan kepada kita hal-hal yang mempermudah kita, mempercepat dan nyaman, sehingga itu adalah cara awal untuk membuat kita menjadi menyenangi alat ini. Karena kita enjoy, kita nikmati. Enggak, gini. Ini alat spesial diciptakan untuk sebenarnya untuk menjala kita seluruh manusia. Menjala. Oh, oke. Ya, tanpa kita sadari. Ya, karena apa? Yang diganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan itu kan adanya dalam jiwa, Pak. Betul. Ya, betul. Sekaligus dia juga merusak fisik kita. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini sahabat atau musuh, sangat tergantung kepada pemahaman orang itu. Tetapi bagi saya yang paham secara utuh, saya akan mengatakan ini adalah jebakan. Ya, terserah itu mau dibilang musuh. Yang sering menjebak kita itu biasanya musuh kita. Iya. Gitu. Jadi kalau ini bilang musuh, ini alat yang musuh pakai untuk menjebak kita. Oke. Nah, musuh kita siapa? Kita udah tahu bersama. Yes. Ini alat ini adalah cara untuk menggantikan peran Tuhan di dalam hidup kita, mengambil alih banyak hal di dalam hidup kita. Khususnya satu, kamu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu yang dipusatkan, yang mereka sebut dengan network, di gawai. Gawai ini alat. Kalau bahasa Melayunya itu pegawai artinya. Sebenarnya kita budak. Gawai itu budak. Ya, pegawai itu budak. Nah, itu supaya apa? Supaya kita hanya taunya ini dan itu, beraktivitas di sini, dan waktu kita habis. Dia tidak ingin kita mencari Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kita akan fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Jadi di situ jebakannya ya Pak. Di situ jebakannya. Jadi seolah-olah kita nggak punya waktu lagi yang lain kecuali dengan gawai ini. Itu yang terjadi, dan kita lihat faktanya. Berapa jam kita gunakan setiap hari. Betul. Ya, tiap hari orang ke WA gitu ya Pak ya. Ya, dan memang itu digiring Pak. Digiring. Diciptakan seolah-olah ini adalah perkembangan teknologi secara alami. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, setelah saya paham seluruhnya, semuanya adalah engineering. Tapi engineering ya Pak ya? Engineering. Jadi direkayasa dengan maksud tertentu. Bukan direkayasa hanya sekedar untuk mempermudah atau menjadi alat bantu buat kita, tetapi endingnya membuat kita menjadi lemah. Sekalipun bahasa dari mereka menyebut sebagai invention. Itulah kehebatannya mereka, karena mereka harus bikin begitu. Kalau nggak dibikin begitu, maka kita tidak akan terjerat, Pak. Gitu. Jadi mereka menyebutnya invention supaya orang itu percaya bahwa itu adalah invention. Ya, jadi dari dasar itu akhirnya kita percaya bahwa ini adalah penemuan, padahal ini adalah sebuah jebakan buat kita. By design. Ini by design gitu. Karena apa sih kebutuhan manusia sesungguhnya? Kebutuhan kita tuh bukan jasmani,
kebutuhan kita adalah rohani. Kebutuhan kita adalah yang spiritual. Karena kita makhluk roh. Karena kita makhluk roh. Iya. Tetapi kita terobsesi dengan apa yang kita lihat, rupa. Kita terobsesi dengan apa yang desire atau hawa nafsu kita senangi. Dia entertain kita punya hawa nafsu di situ. Oke, jadi sebenarnya itu hanya untuk memuaskan fisik dan Iya, jiwa kita. itu adalah cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya jangan heran orang yang tersibuk dengan gawai nggak punya waktu untuk Tuhan ya Pak. Iya, pasti. Nggak punya waktu. Pasti. Nggak mau baca Alkitab, mau dengar firman, apalagi banyak jemaat, ataupun orang Kristen lah kita ngomong datang ke gereja pun mainnya gawai ya. Yes. Sementara pendeta khotbah dia main gawai gitu ya. Kalau kita bisa memahami gawai ini, walaupun makanya dia suruh kita menjadi pusat aktivitas kita. Walaupun dia taruh, makanya dia taruh Alkitab. Ada aplikasi Alkitab. Iya, betul. Ada juga aplikasi Al-Quran. Iya. Ada semua dia pusatkan kita di situ. Tujuannya apa? Supaya nggak ada alasan untuk meninggalkan. Bukannya alasan itu malah untuk membuat hidup jadi lebih baik. Nah, itu perasaan kita. Tetapi Bapak, ini yang saya tadi sebelum kita ketemu ini, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yang mempunyai kekuatan, yang membuat sel-sel dalam tubuh kita menjadi tidak lagi mampu memahami kebenaran. Dibutakan. Dibutakan. Oke. Kenapa dibutakan? Karena dia melemahkan sel-sel tubuh kita. Jadi kenapa orang selalu ingin kembali ke handphone ini? Seperti rasanya dipanggil-panggil terus oleh handphone ini. Dia seperti ada nyawanya, Pak. Gitu makanya dia punya pulsa disebut puls kan, Pak? Puls. Puls Nadi. dari bahasa nadi. Jadi kalau udah kayak kelabakan orang. Nah, kenapa dia manggil-manggil lagi? Karena gelombangnya merangsang otak depan kita menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu yang berlebihan kemudian akan merusak prefrontal atau otak depan kita dan membuat mengkerut. Nah, kerusakan otak depan tadi akan membuat kecanduan. Kitanya kecanduan terus tidak sering gelisah. Jadi orang yang suka main HP itu suka gelisah karena ya? Gelisah, Pak. Jadi sel tubuh kita yang dibikin gelisah. Oke. Nah, itu. Nah, begitu misalnya disuruh singkirkan, hormon dopaminnya hilang kan? Karena dirangsang paksa, Pak. Seperti biasalah kalau misalnya orang menghayalkan porno-porno itu kan. Itu kan hormonnya dipaksa, Pak. Karena tidak natural kan, Pak? Iya. Itu. Dia menghayal kan? Nah, itu yang tidak bagus. Itu yang menghancurkan sel-sel di dalam diri kita. Dan begitu dilepasin gini, handphonenya dijauhkan, gelisah, Pak. Karena sakau ya? Kayak sakau. Karena hormonnya tadi langsung kering kan? Dia cari lagi. Ya. Tetapi itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Berarti itu ada kaitannya dengan kesehatan kita semua jasmani. Kesehatan rusak, jiwa kita rusak. Wow. Karena di sini ada 3 roh. Gitu ya? Maksudnya 3 roh ini apa nih, Pak? Ada roh pornografi di dalamnya, oke. Ada roh Mars atau roh kekerasan. Iya. Bapak lihat saja sendiri. Dan ada roh Mammon. Itu 3 roh yang. Tapi boleh nggak kalau saya sebut juga ada satu lagi kan ada kitab suci. Nah, kitab suci yang ada di situ berbeda dengan kitab suci cetak. Karena ini menarik nih. Karena yang mencetak ini tujuannya hanya untuk mempersembahkan firman Tuhan di dalam cetakan. Kalau ini cara untuk menjerat. Gitu ya? Jadi beda nih ya, Pak ya? Ya, jadi Bapak jangan lihat bentuknya, jangan kontennya saja sama, tetapi motivasinya. Motivasi penting. Dalam hidup kita, kalau motivasi kita tidak baik, pura-pura kelihatannya baik, itu tetap akan hasilnya apa? Beda ya? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Ada bisa bedanya dalam konteks ini selain daripada penyajian tentunya pasti berbeda, tapi pengaruh buat si pemakai beda. Beda. Karena apa? Tujuannya apa? Supaya kalau ikan tuh kayak umpan untuk kembali ke sini, untuk menjerat ke sini. Jadi supaya nggak lepas-lepas ini, Pak. Kan jadi, ada di sini. Atau mungkin juga malah dengan ada ini malah gua nggak perlu ini. Nanti akhirnya seperti itu. Saya nggak perlu ini, di sini aja. Iya. Dan yang bahaya kalau yang cetak sudah nggak ada, maka sulit untuk mencari. Jangan-jangan ada yang dimanipulasi. Nah, itu yang saya maksud. Itu bahaya. Dan ini akhirnya apa? Lembaga Alkitab sulit lagi untuk mencetak karena tidak ada pemasukan untuk memutar itu. Iya, jadi akhirnya kalaupun ayat-ayat diganti nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu yang terjadi, Pak. Dan banyak sudah yang terjadi. Karena apa? Buat mereka kebenaran mereka yang harus tentukan.
Karena alat ini dibuat untuk menggantikan peran Tuhan. Oke. Tapi nggak disadari. Oke, berarti kalau yang namanya slogan-slogan mengatakan dengan gadget ini, gawai ini, hidup jadi lebih baik, hidup jadi lebih nyaman, hidup jadi lebih teratur, itu adalah cuman slogan yang justru membuat kita masuk ke dalam jebakan lebih dalam. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Yes. Kalau ditipu Pak, kita harus dengan yang menarik dong Pak. Iya betul. Kalau yang menakutkan nggak usah diambil Pak. Iya betul. Iya kan? Betul. Dan tipu muslihat Bapak harus tahu, mestinya kita lihat kebenaran. Karena ketipu, kita tidak bisa melihat kebenaran. Itulah tipu muslihat. Jadi Buta karena mata kita dididik hanya untuk melihat yang kelihatan, yang menarik, yang sedap-sedap menurut hawa nafsu kita. Oke, good. Nah, sekarang gini Pak, gadget itu juga selain dari yang tadi Bapak dari lihat sisi efek negatifnya, ada nggak positifnya dalam konteks misalnya mengedukasi, ya kan? Kan dengan begitu kan kita banyak belajar, misalnya nge-google tentang sesuatu yang dulu, setahu saya mahasiswa dulu kalau dikasih tahu sama dosen percaya aja itu benar. Kalau sekarang kan mahasiswa dosen ngomong apa dia google nih, bener nggak ngomongan dosen? Kan gitu ya, berarti itu ada sistem edukasi, wawasan bisa terbuka. Nah, menurut Bapak, apakah dengan gadget atau gawai ini yang membuat kita teredukasi dengan baik, informasi dengan baik, bukankah itu akan bisa menolong SDM menjadi lebih cerdas, lebih baik, lebih siap dalam menghadapi ledakan yang disebut bonus demografi buat Indonesia, kan gitu kan? Itu kan di kalangan anak-anak tengah tuh ya kan? Yes. Nah, dengan adanya gadget ini, menurut Bapak gimana? Awalnya saya berpikir sama. Oh gitu? Awalnya. Tetapi setelah dibukakan singkapan-singkapan udang di balik batunya atau hidden agendanya, saya hanya mengatakan bahwa itu semua adalah cara untuk menjebak kita. Untuk apa Pak? SDM-nya cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya hancur. Pilihan ada di tangan kita. Untuk apa intelektualnya cerdas? Mereka kejar ekonomi, mereka kejar uang, tapi spiritualnya hancur. Ingat, hidup kita akan berakhir di dunia. Iya, betul. Tuhan tidak pernah merancang dunia ini menjadi tempat yang kekal. Yes. Sehingga kita harus pergi kembali kepada pencipta kita. Tuhan tidak melihat berapa pintar kamu. Tuhan tidak melihat berapa banyak aset kamu. Tuhan tidak melihat berapa tinggi pangkat kamu. Tuhan tidak melihat berapa hebat kamu punya gelar. Tidak. Iya. Tuhan bertanya, adakah iman? Oke. Itu yang penting. Ya itu betul Pak ya. Cuman maksud saya gini Pak, saya coba tanya lagi lebih detail. Jadi maksudnya gini, kan kita bersaing dengan dunia, warga negara Indonesia yang harus bersaing dalam pekerjaan, di dalam produksi, di dalam hasil, kan gitu ya Pak ya. Nah, dengan adanya gadget seperti ini kan akan membuat mereka lebih mudah belajar, lebih gampang untuk mendapatkan informasi, mengerti, mempersiapkan diri dalam persaingan yang masuk dalam globalisasi. Nah, maksud saya, apakah dengan gadget ini justru bukan yang bisa menolong bahwa masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih siap menghadapi persaingan globalisasi? Gimana, Bang? Bapak harus paham dulu desain secara globalnya. Gimana nih, Pak? Apakah desain global ini tujuannya sungguh-sungguh untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, atau justru mau menjauhkan kita? Jangan kita terbius dengan istilah mau bersaing di dunia internasional. Sementara kita punya fondasi spiritual tidak dipersiapkan. Jadi berarti kita sedang membangun hidup yang sia-sia. Gitu. Kita sedang membangun hidup yang sia-sia. Ingat Pak, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang spiritual. Ya. Dengan konsepnya ketuhanan, Nuswantara. Iya. Pancasila adalah cara untuk mencapai insan Nuswantara. Oh, oke. Ya, Nuswantara itu Nuh makhluk swa mandiri anta menuju ratu Tuhan. Jadi hidup kita ini harus ditujukan untuk pada Tuhan. Bukan kita disibukkan waktu kita untuk mencari kemasyhuran dunia. Kalau dibilang bersaing, nggak ada Pak persaingan itu yang sehat Pak. Merusak jiwa Pak. Karena hawa nafsu yang akan main. Semua orang beralaskan bersaing secara sehat,
Tidak, Pak. Ini ilusi. Ini adalah tipu muslihat yang dibangun untuk membuat manusia